Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus. Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita membacakan bagian ini secara bergantian. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya. Injil Markus pasal 1 dengan perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua ya dalam kalender gerejawi. Kalau kita lihat di depan, kemudian di kiri kanan kita ya sudah terlihat ya semarak Natal ya, suasana Natal, ada pohon terang ya, dan hati kita juga semua sudah terang ya, ya diterangi oleh firman Tuhan, karena dikatakan dalam Mazmur itu, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itulah yang menerangi hati kita, ditambah dengan lampu-lampu ini tambah terang lagi. Ya. Bisa lihat dulu kiri kanan ada wajah terang ya. Ya, ya. Nah, kita selalu bersyukur setiap kali kita bisa beribadah. Kita ingat, wah, ini tahun 2023 sudah mau selesai, kita bisa merayakan Natal lagi, sukacita yang besar. Ya. Kemarin saya dari salah satu gereja PAUK, namanya PAUK Efata Pakujuang. Di mana ini Pakujuang ini gitu ya? Ternyata dari Pangkalan Bun sekitar 4 jam masuk ke dalam ke daerah perkebunan. Jadi saya memperkenalkan diri, saya juga dari PAUK. Ya, kita sesama PAUK. Mereka sangat senang. Kalau bisa jangan cepat-cepat pulang. Tapi saya bilang jadwal sudah menunggu hari Minggu. Jadi saya berangkat hari Jumat jam 2 subuh, tiba di sana jam 2 siang, Natal sampai sekitar jam 11-an, besok pagi langsung pulang. Sampailah tadi malam jam 8. Jadi perjalanannya cepat ya, tapi Tuhan lancarkan semuanya. Hari ini kita bisa berjumpa lagi. Nah, tema kita, ada salam dari mereka, saya sampaikan dulu ya. Ada salam dari jemaat di sana, dari pendeta di sana, salam kepada jemaat PAUK Pukris Kota Wisata. Ya, hari ini kita sudah membaca firman Tuhan, temanya sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Itu diambil dari ayat yang ke-7 ya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Itu tema yang sudah ditentukan oleh PGI. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
sebenarnya kalau kita mencermati bagian ini mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis ya, yang diutus oleh Tuhan untuk menggenapi janjinya. Jadi sebelum Yesus lahir, dikatakan bahwa akan ada seorang yang bisa disebut sebagai advance team ya, tim pendahulu yang akan memberitakan atau mempersiapkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi berita tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah diberitakan sejak dahulu kala. Sebelum para nabi bernubuat, berita tentang Mesias itu sudah ada dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi artinya apa? Bahwa berita tentang kedatangan Mesias Sang Juru Selamat itu bukan sesuatu yang muncul di tengah jalan atau di ujung jalan, tapi sejak awal rencana penyelamatan itu sudah dalam programnya Tuhan. Maka Kejadian pasal 3 ayat 15 sudah menjadi nubuat kedatangan Mesias yang disebut sebagai Injil pertama, proto-evangelion. Tapi kemudian para nabi juga bernubuat tentang kedatangan Yesus. Lalu ada seorang nabi namanya Yesaya juga menyatakan bahwa sebelum Kristus datang akan ada seorang yang menjadi tim yang menyuarakan tentang kedatangannya. Jadi Markus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3 ini adalah apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ya, kita bisa lihat di sana. Ayat 2 itu dikatakan begini. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi ayat 2 dan 3 itu sebenarnya kutipan dari Nabi Yesaya. Ya, kutipan Markus mengutip apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini bicara tentang siapa? Bicara tentang Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis juga kemudian menyatakan bahwa sesudah aku akan datang Dia yang lebih besar daripada aku. Ya, supaya orang banyak itu tidak salah paham. Jangan mengira bahwa Yohanes Pembaptis itulah Mesias. Tetapi dia dengan segera berkata, bukan aku, tapi sesudah aku akan datang satu pribadi yang lebih besar daripada aku. Jadi Bapak Ibu, melalui statement atau sebuah pernyataan atau pengakuan ini, pengakuan bahwa sesudah aku akan datang Dia yang lebih besar, ini kita akan belajar beberapa hal. Jadi belajar dari Yohanes Pembaptis, siapa dia? Bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari imam ya, Imam Sakaria, kemudian ibunya namanya Ibu Elisabeth, yang juga lahir secara ajaib. Ya, bahwa dia dilahirkan pada masa tuanya Elisabeth. Tetapi kemudian ya kita melihat ini juga penggenapan bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil ya bersama dengan Tuhan. Jadi mari kita belajar tentang siapa itu Yohanes dan apa yang merupakan teladan yang dapat kita pelajari dari seorang Yohanes Pembaptis. Pertama, bahwa Yohanes Pembaptis disebut seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada Injil Lukas pasal 1 memberikan sebuah penegasan di sana ya. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-15 saya kutip itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang Yohanes. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nah, ayat ini saya kutip karena berkaitan dengan profil atau pribadi Yohanes Pembaptis. Mengapa dia dipakai oleh Tuhan
menjadi seorang perintis jalan bagi Yesus. Mengapa dia dipakai menjadi seorang hamba Tuhan yang lebih besar? Ya, yang besar. Ya, tapi juga Yesus mengaku bahwa Yohanes Pembaptis itu seorang yang besar, ya. Bahwa secara manusia, ya bisa saja dia punya banyak kemampuan, ada banyak keterampilan, bisa. Tetapi hal yang sangat mendasar yang saya lihat, mengapa Tuhan memakai Yohanes, bahwa Tuhan berkenan memilih Yohanes, memakai dia menjadi alatnya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, bukan semata-mata karena dia adalah keturunan imam, memang bapaknya imam. Karena dia adalah seorang yang berani, bisa juga dia berani, tapi terlebih kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis dikatakan bahwa dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Tapi ini harus kita bedakan dengan Yesus. Kalau Yesus dikatakan dikandung dari Roh Kudus, artinya bahwa Yesus itu lahir bukan karena hubungan suami istri, tapi dia dikandung oleh Roh Kudus dan memakai rahim Maria. Bisa dikatakan bahwa bahwa Tuhan Allah memakai rahim Maria, meminjam rahim Maria menjadi wadah yang kemudian melahirkan Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis tentu berbeda. Dikatakan bahwa sejak di dalam rahim dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi dia dikandung oleh karena hubungan, ya, sebagai suami istri. Jadi di sini harus dibedakan. Jangan sampai kita salah memahami, berarti nanti Yohanes Pembaptis sama dengan Yesus. Tidak. Jadi bedanya, Yesus dikandung dari Roh Kudus, tapi Yohanes memang dikandung oleh karena ada bapa mamanya, tapi di dalam rahim dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa dia tidak saja dipenuhi Roh Kudus ketika di dalam rahim, tapi ketika dia sudah lahir, kemudian bertumbuh menjadi besar, dikatakan dia tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga dia tetap hidup di dalam kekudusan. Tadi dikatakan bahwa dia tidak menyentuh yang namanya, ya, kehidupan duniawi, kemabukan, minuman keras dan seterusnya. Dia tidak menyentuh itu. Tetapi dia tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan, memberi diri dipimpin oleh Tuhan, sehingga dia tetap dipenuhi Roh Kudus, dia hidup di dalam kekudusan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hal yang pertama yang saya catat. Bagaimana Yohanes Pembaptis akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan yang besar, yang populer, yang dipakai Tuhan. Oleh karena dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia hidup di dalam kekudusan. Jadi syarat bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan adalah hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam kekudusan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus, maka dia juga mau supaya umatnya hidup di dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan, maka kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi sekarang kita berkata, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kalau kita sekarang disebut sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, itu karena kita sudah memiliki iman kepada Yesus Kristus yang kudus, yang sudah diutus ke dalam dunia ini. Jadi kita pun sekarang adalah pribadi-pribadi yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dikatakan kita sudah menjadi bait Roh Kudus. Kita semua yang sudah percaya dan terima Yesus, maka di dalam hidup kita Roh Kudus sudah berdiam. Berdiam artinya tinggal, ya. Dia berkuasa. Tetapi bahwa setiap orang yang sudah didiami Roh Kudus, bisa saja dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, jikalau dia tidak memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang akan dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang sungguh-sungguh
memberi dirinya di dalam segala ketundukan, di dalam segala ketaatan kepada kehendak Tuhan, memberi diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga tidak lagi dikuasai oleh namanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dalam Galatia pasal 5 dikatakan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa kita hidup di dalam dunia ini berada dalam peperangan tiap-tiap saat. Peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Dan itulah sebenarnya peperangan yang real yang kita hadapi tiap-tiap hari. Tiap-tiap saat. Kita selalu bergolak dengan keinginan daging kita. Kita mau hidup dalam keinginan daging atau keinginan roh. Keinginan daging kita begitu kuat. Dan kalau kita tidak mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan kalah. Tapi kita bisa mengalami kemenangan kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, yang tentu ditandai dengan sebuah ketaatan untuk melakukan kehendaknya, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes Pembaptis tampil untuk menyuarakan, untuk menyerukan tentang kedatangan Tuhan. Kalau kita memperhatikan antara perjanjian lama, kitab Maleaki, sampai kepada perjanjian baru, ada satu masa yang disebut sebagai masa yang gelap, masa kegelapan, sekitar 400 tahun lamanya. Kenapa dikatakan masa kegelapan? Karena selama lebih kurang 400 tahun itu, Tuhan tidak berbicara sama sekali melalui nabi-nabinya atau melalui hamba-hambanya. Tidak ada seorang utusan Tuhan atau nabi yang datang selama lebih kurang 400 tahun itu. Itu sebabnya disebut sebagai masa-masa kegelapan. Meskipun pada saat itu tentu ada tokoh-tokoh agama tetap ada. Rohaniwan tetap ada. Bahwa para imam tetap ada di bait Allah. Tetapi secara khusus bahwa pada masa itu tidak ada seorang pun nabi yang berbicara. Dan dalam masa kegelapan itu kemudian muncullah seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Sehingga memang sangat menggemparkan pada saat itu. Siapa orang ini? Jangan-jangan inilah Mesias itu. Kita bisa membayangkan setelah sekian lama diam, tidak ada yang berbicara. Ya, situasinya secara politik, situasi secara ekonomi pada saat itu juga ada masalah yang besar. Mereka tetap berada dalam penjajahan Romawi. Tiba-tiba muncul seorang yang berseru-seru di padang gurun. Ini pasti sesuatu yang di satu sisi bisa menggemparkan, menggembirakan. Dan bisa banyak orang berpikir, inilah yang kita tunggu-tunggu, Mesias itu. Nah, itu sebabnya penting untuk memahami kalimat daripada Yohanes Pembaptis, bahwa bukan aku. Yang kamu tunggu-tunggu itu bukan aku, tapi sesudah aku akan datang pribadi yang lebih besar, yang lebih berkuasa. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis, bahwa dia adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang menjaga kehidupannya di dalam segala kekudusan, sehingga dia dipakai Tuhan untuk bisa menyuarakan kebenaran. Dia diperkenan oleh Tuhan, oleh karena dia memang sejak kecilnya, bahkan sejak di dalam rahim, memang dia sudah dikhususkan bagi Tuhan. Imam Zakaria dan ibunya Elizabeth sudah tahu itu, bahwa anak ini adalah anak kasih karunia Tuhan. Maka mereka mempersembahkan anak ini untuk dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Yohanes Pembaptis, bahwa Yohanes Pembaptis ini dikatakan tampil di dalam segala kesederhanaan. Ia memakai jubah bulu unta, kemudian ikat pinggang kulit, kemudian makanannya belalang dan madu hutan. Tempat pelayanannya ada di padang gurun. Kita bisa baca itu dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik untuk kita pelajari, untuk kita teladani. Yohanes Pembaptis, dia memilih untuk hidup
di dalam kesederhanaan. Jadi ini adalah sebuah pilihan, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan dia memilih hidup dalam kesederhanaan? Karena sebenarnya ada peluang, ada kesempatan bagi dia. Dia kan anak seorang imam yang terkenal. Bapaknya yang bernama Zakaria adalah seorang imam di Bait Allah, yang punya posisi, yang punya kedudukan, yang sudah dikenal oleh banyak orang. Dia bisa hidup di lingkungan Bait Allah. Hidupnya bisa lebih nyaman, dia bisa lebih tenang, dia bisa mendapatkan segala fasilitas Bait Allah. Karena itu memang sudah dipersiapkan bagi keluarga-keluarga para imam. Dia bisa mendapatkan penghormatan, dia dihormati di lingkungan Bait Allah. Dia disegani sebagai keluarga imam. Dia bisa menerima persembahan-persembahan yang dikhususkan bagi para imam. Artinya dia punya peluang, punya kesempatan untuk menikmati kehidupan yang lebih nyaman, kehidupan yang lebih aman dibandingkan dengan orang-orang lain. Tapi Alkitab menyatakan, Bapak Ibu, bahwa Yohanes Pembaptis memilih untuk hidup sederhana, bahkan ada di padang gurun, bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang aman, karena di sana ada bahaya, di sana ada kesulitan-kesulitan. Bagaimana di padang gurun? Bapak Ibu, bagi yang sudah pernah melewati padang gurun, sudah pernah jalan-jalan ke padang gurun, pasti tahu situasi di sana. Alkitab memang sudah menjelaskan sejak kitab Keluaran ya, bahwa di padang gurun itu bagaimana panasnya kalau siang hari, bagaimana gelapnya, dinginnya kalau malam hari, belum lagi tantangan-tantangan, ya binatang buas dan lain-lain, dan ada banyak ancaman di sana. Tetapi yang kita lihat bahwa Yohanes lebih memilih berada di zona yang seperti itu. Dia meninggalkan zona nyamannya. Dia mau tampil beda. Dia mau berbeda dari tokoh-tokoh agama para rohaniwan pada saat itu. Ada ahli Taurat, ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki, banyak ya tokoh-tokoh agama dengan segala kemewahan. Jadi Alkitab juga menggambarkan di dalam kitab Injil bahwa para imam pada saat itu yang hidup untuk kepentingan diri sendiri juga banyak. Para imam dengan jubah-jubahnya yang ungu, jubah-jubah mewah, karena mereka sebenarnya lebih peduli kepada kepentingan pribadi, tapi tidak peduli kepada kepentingan umum. Dan itu banyak digambarkan di dalam kitab Injil. Itu sebabnya bukan saja Yesus, tapi sebelum Yesus, Yohanes pun begitu marah melihat situasi itu. Kenapa para imam ini lebih banyak mementingkan diri sendiri, lebih banyak memperkaya diri sendiri, tidak peduli kepada pelayanan umat, tidak peduli kepada keadilan sosial, tidak peduli kepada orang-orang miskin. Justru mereka memanfaatkan orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Maka Yohanes Pembaptis tampil beda. Dia tidak mau mengikuti gaya hidup orang-orang pada masa itu. Dia mau lebih memilih hidup sederhana, sekalipun di padang gurun, tetapi dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mau menggenapi apa yang Tuhan firmankan, bahwa dia dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyerukan pertobatan. Dan kita lihat bahwa banyak orang datang berbondong-bondong bertobat, mengaku dosa dan dibaptis di sungai Yordan. Jadi Yohanes Pembaptis ingin juga mau mengingatkan umat Tuhan. Kan selama 400 tahun sudah diam, sudah vakum. Maka ketika dia tampil di padang gurun, dia mau mengingatkan orang-orang Israel tentang peristiwa dahulu, bahwa di padang gurun itulah Tuhan hadir berfirman. Di padang gurun itulah Tuhan memimpin mereka sampai ke tanah Kanaan. Jadi itu juga sebenarnya merupakan bahasa simbolik juga ya. Mau mengingatkan bagaimana orang-orang Israel dahulu ketika ada di padang gurun, maka dia tampil di padang gurun. Jangan lupa sejarah, kira-kira begitu. Jangan lupa bahwa Tuhan hadir di padang gurun ini. Jangan kamu melupakan kesulitan dahulu, jangan kamu melupakan sejarah, jangan melupakan Tuhan yang sudah memimpin kamu. Kalau kamu ada sampai dengan saat ini, itu karena
Tuhan yang sudah memimpin melewati padang gurun. Itu kira-kira pesan yang mau disampaikan oleh Yohanes ketika dia tampil di padang gurun. Jadi ini yang kedua Bapak Ibu. Pertama, bahwa kita melihat Yohanes hidup dipimpin atau dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, dia memilih hidup di dalam kesederhanaan. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa dia hidup di dalam kejujuran dan kerendahan hati. Dalam pelayanannya, kita lihat bahwa Yohanes tidak menonjolkan dirinya. Dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan bahwa dia hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Ia menyatakan bahwa dia tidak layak, jangankan untuk membaptis Yesus. Siapa yang baptis Yesus? Yohanes kan? Tapi dia berkata, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi kalau akhirnya dia dipakai untuk membaptis Yesus, siapa dia? Dia adalah orang yang sederhana, tapi dia orang yang memang hidup dalam kekudusan. Sehingga dia tetap dipakai Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan. Dia berkata, aku tidak layak. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini adalah satu bukti kejujuran. Ini adalah bukti bahwa dia memiliki kerendah hatian. Ketika orang-orang datang kepada dia, hendak mempopulerkan dia, hendak meninggikan Yohanes, dia berkata, bukan aku. Dia selalu menunjuk kepada Yesus yang akan datang. Dia tidak mencari puji-pujian untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, bukan hal yang baru ya, bahwa di tengah-tengah dunia ini banyak orang sekalipun tanda kutip disebut sebagai hamba Tuhan, tapi banyak juga yang mencari pujian untuk dirinya sendiri. Ketika dia dipuji, waduh senang sekali ya, telinganya tambah lebar. Bisa begitu. Kayaknya hatinya berbunga-bunga. Senang sekali ketika dipuji, ketika wah kamu bagus ya ini. Tapi Yohanes tidak. Bukan saya ini hanya hamba. Dia, Yesus yang harus dipuji. Dia yang harus ditinggikan. Dia yang harus dimuliakan. Maka dia berkata, biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Yohanes pasal 3 ayat 30. Dia berkata dengan terus terang, biarlah Yesuslah yang harus semakin besar. Semakin besar namanya, semakin nyata kuasanya. Tapi biar aku semakin kecil. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa dia benar-benar menempatkan dirinya berada di bawah kekuasaan Tuhan Yesus. Ada kesempatan bagi dia untuk populer? Ada. Karena orang-orang tidak tahu apakah betul Yesus akan datang. Yang mereka lihat secara faktanya, fenomenanya bahwa Yohanes Pembaptis datang, dan ketika dia berkhotbah, bertobatlah banyak orang datang, dikatakan dari berbagai penjuru, dari seluruh Yerusalem. Wah, ini kalau kita membayangkan penuh itu di Sungai Yordan. Yang sudah dari sana bisa membayangkan. Yang baru mau ke sana nanti pasti lihat. Wah. Senyum Ibu. Di sana senyum. Ya, ada waktunya Bu. Segala sesuatu ada waktunya ya. Pasti akan sampai. Jadi ini sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Orang-orang datang dari berbagai daerah dan mau melihat seperti apa itu Yohanes. Orang-orang mulai kagum, takjub kepada Yohanes. Tapi Yohanes berkata, dia yang akan datang lebih besar. Biar aku semakin kecil, dia makin besar. Artinya, aku ini tidak ada apa-apa. Aku ini hanya sementara, hanya alat. Tapi dia yang akan datang, dia adalah pribadi yang hidup, dia yang kekal, yang tidak akan ada matinya. Dia berkuasa untuk memberikan pengampunan dosa. Dia berkuasa untuk memberikan kehidupan yang kekal. Kalau aku, kata Yohanes Pembaptis, aku hanya datang membaptis kamu dengan air. Ayat yang ke-8 ya. Tetapi dia yang akan datang, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Apa maksudnya membaptis dengan Roh Kudus? Bahwa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak diselamatkan dengan baptisan air itu. Tidak ya. Jadi baptisan tidak menyelamatkan Bapak Ibu.
Tapi baptisan itu adalah sebagai tanda atau lambang bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita dibaptis karena kita percaya kepada Yesus, bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Jadi baptisan itu adalah satu tanda atau lambang. Tapi yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Dialah penyelamat itu. Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi Yesus yang akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ketika seseorang meresponi kebenaran, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu mengalami baptisan Roh Kudus. Artinya orang itu akan didiami oleh Roh Kudus. Jadi kita jangan bikin sulit-sulit menafsirkan seperti apa sih baptisan Roh Kudus. Lalu kita berpikir baptisan Roh Kudus itu berarti harus dibaptis 2 kali misalnya. Bukan itu ya. Baptisan Roh Kudus berarti harus ditandai dengan bicara bahasa-bahasa roh atau bahasa-bahasa lain. Tidak. Itu pemahaman yang berbeda. Karena ada orang berpikir dibaptis dengan roh maka langsung ngomongnya macam-macam. Itu bahasa-bahasa lain. Tidak, Bapak Ibu. Istilah dibaptis dengan roh artinya kita sudah memiliki iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh. Kita sudah sungguh-sungguh bertobat, yaitu meninggalkan segala dosa, membuka hati, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Roh Kudus masuk dalam hati kita, mendiami kita. Kita dibaptis. Artinya kita sudah masuk dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kata dibaptis itu artinya kan dipersatukan, dipersekutukan. Baptis itu berarti masuk dalam sebuah persekutuan yang kekal. Dibaptis dengan Roh Kudus artinya kita sudah dipersekutukan dengan persekutuan kekal. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dengan Allah. Jadi inilah pengakuan daripada Yohanes. Dia jujur bahwa dia bukan Mesias. Dia memang membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Bukan hanya tanda pertobatan, tapi tanda kehidupan yang kekal. Kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Ini penting bagi kita. Dan yang terakhir kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis hidup di dalam keberanian menyuarakan kebenaran. Ini adalah ciri seorang nabi. Nabi itu dia tidak akan pernah menutupi kebenaran. Nabi hanya menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan, sekalipun dia tidak disukai, sekalipun dia dibenci. Dan kita lihat ada banyak nabi yang dibenci karena dia menyuarakan kebenaran. Yeremia 40 tahun melayani. Dia meratap, dia menyuarakan kebenaran, tapi dia ditolak oleh banyak orang. Banyak nabi berbicara, menyuarakan kebenaran. Tetapi sekalipun demikian, mereka ditolak, dibenci. Tapi kita lihat bahwa Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memelihara. Kita juga melihat dalam konteks ini bahwa Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran. Ketika para tokoh agama diam-diam saja kompromi dengan berbagai dosa. Orang-orang Farisi kompromi dengan dosa. Orang-orang Saduki, ahli Taurat, semua kompromi. Tetapi Yohanes tidak mau kompromi dengan dosa. Dia menyatakan kebenaran. Dia menyatakan keadilan. Dia menyatakan bahwa dosa adalah dosa. Yang namanya dosa tetap dosa. Dia menyoroti kehidupan moral, kehidupan rohani yang sudah bobrok pada saat itu. Tapi justru di sana Tuhan bekerja. Ketika dosa sudah merajalela, harapan tidak ada. Tapi ketika Yohanes tampil menyuarakan, kembali muncul lagi ada harapan. Bahwa Yesus Sang Mesias yang akan datang, dia sumber pengharapan itu. Memberikan lagi sebuah kehidupan, kebangkitan secara rohani. Jadi momen Natal, masa-masa Advent Bapak Ibu, ini juga menjadi momen bagi kita untuk mengalami kebangkitan rohani. Jangan merayakan Natal malah tambah lemah gitu ya. Merayakan Natal harusnya penuh dengan sukacita, identik dengan sukacita. Kita selalu berkata, Natal itu membawa sukacita. Natal membawa kedamaian. Maka Bapak Ibu, kita belajar lagi dari kehidupan Yohanes.
Dia menyuarakan kebenaran. Maka ketika dia menyuarakan kebenaran, dia hidup dalam kebenaran, maka yang muncul adalah damai sejahtera. Sudah pasti, itu rumusnya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh muncul damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ketika dia menyuarakan kebenaran, dia disukai oleh banyak orang? Tidak. Yohanes ketika dia bersuara, menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang pertobatan, dia menegur juga raja ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ditangkap, dipenjarakan, dan kepalanya dipenggal. Tidak enak sebenarnya. Menyuarakan kebenaran firman Tuhan bisa dipenggal. Karena dunia tidak mau percaya. Dunia tidak menerima kebenaran itu. Tapi yang kita lihat bahwa sekalipun demikian, Yohanes tidak pernah kompromi. Dia tidak pernah mundur. Dia tidak pernah berkata bahwa saya berhenti saja kalau begitu melayani. Karena terlalu banyak tantangan. Jadi jangan Bapak Ibu ya, jangan karena banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak tantangan, ya sudahlah, tidak usah ke gereja. Sudahlah, tidak usah lagi melayani. Padahal tantangan kita kecil, nggak sampai seperti Yohanes, tidak sampai seperti Yesus yang mengalami banyak penderitaan, disesah, dikejar dan seterusnya. Kalau hanya perbedaan-perbedaan pendapat, itu hal yang biasa di dalam pelayanan. Di keluarga saja suami istri bisa berbeda pendapat kan, sekalipun sudah dipersatukan, beda pendapat tentang kita mau makan apa saja beda kan gitu ya. Saya mau makan nasi goreng, ya, tapi Ibu Lucy bilang, saya nggak mau nasi goreng, contohnya gitu ya. Saya juga begitu. Apalagi berkaitan dengan yang namanya kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini, melalui bagian ini kita mau belajar ya dari Yohanes Pembaptis. Dia terus maju. Dia terus menyuarakan kebenaran sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak persoalan di sekitarnya. Tapi dia memilih untuk tetap berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Karena dia tahu hanya kebenaran itu yang mendatangkan damai sejahtera, dan kebenaran itu yang bisa memerdekakan. Kebenaran itu yang bisa memberikan kemenangan. Kebenaran itu yang membawa kita kepada kepastian keselamatan. Jadi dia berkata, sesudah aku akan datang dia yang lebih besar. Siapa dia yang lebih besar? Yesus. Dialah kebenaran itu. Dialah Raja Damai itu. Dialah jalan itu. Dialah yang lebih besar dari Yohanes. Dia juga yang lebih besar dari kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita di momen Advent itu dalam masa Natal ini semakin mengagungkan Yesus. Semakin bersemangat untuk melayani dia, untuk memberitakan dia bahwa tidak ada pribadi yang lebih besar daripada Yesus. Yohanes besar, tapi Yesus terlebih besar. Maka mari kita sekali lagi hidup di dalam dia, karena di dalam Yesus kita dibaharui, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita diselamatkan, dan masih banyak lagi. Terlalu banyak karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau kita mengingat kasih Tuhan, karya Tuhan, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Tidak ada alasan bagi kita untuk misalnya menarik diri dari persekutuan, dari pelayanan, atau dari manapun. Karena dia sudah memberikan segalanya. Pertanyaannya, apa yang kita berikan bagi dia? Yohanes sudah memberikan seluruh hidupnya, bahkan menjadi martir bagi Yesus, kepalanya dipenggal. Kita mungkin tidak sampai ke sana, tapi selagi masih ada kesempatan, mari kita mengikuti teladan Yohanes. Dia yang lebih besar, dialah yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Jadi ada 4 hal yang merupakan kesimpulan ya. Kita belajar dari Yohanes, dia memberi dirinya pertama dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, dia hidup dalam kesederhanaan. Yang ketiga, dia hidup dalam kejujuran dan rendah hati. Dan yang keempat, dia menyuarakan kebenaran, tidak kompromi dengan dosa. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus,
kami bersyukur di masa Advent ini. Secara gereja nih kami memperingati Advent kedua, dan kami bersyukur ada firman Tuhan mengingatkan kami seperti Yohanes Pembaptis yang terus menyuarakan kebenaran, yang memberitakan tentang Yesus. Biarlah kami juga tetap memberitakan tentang Yesus yang sudah datang, yang sudah mati di salib, yang sudah bangkit bahkan naik ke surga dan akan datang kembali. Karena kebenaran sejati itulah Yesus Kristus. Dialah jalan, dialah pintu, dialah hidup itu. Maka doa kami supaya Tuhan terus memakai kami semua, hamba-hambamu, jemaatmu, supaya tetap hidup di dalam Yesus Kristus.